Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah peradaban bisa bertahan ratusan tahun lamanya? Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari Kerajaan Lu, sebuah kerajaan kuno di Sulawesi Selatan yang resep kesuksesannya ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Jadi, apa sih resep rahasia sebuah kerajaan yang bisa awet? Apa kuncinya kekuatan militer? Atau kekayaan yang melimpah ruah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih fundamental lagi ya? Jawabannya ternyata membawa kita ke Sulawesi, tepatnya ke dalam kisah Kerajaan Luwu, sebuah nama yang mungkin gak semua orang familiar, tapi percayalah, di dalamnya tersimpan kunci untuk memahami kekuatan yang abadi. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita perlu paham dulu apa sih sebenarnya Luwu itu, karena ini bukan cuma sekedar nama tempat di peta loh, ini adalah sebuah simbol kebijaksanaan dan kemakmuran. Jadi, kerajaan Luwu ini adalah salah satu kerajaan Bugis paling tua, lahir di lembah Sungai Walanai sekitar abad ke-14. Sejak awal berdirinya, ada 3 hal yang bikin mereka menonjol. Pemimpinnya yang bijak, kemampuannya membangun aliansi, dan fokus utamanya pada kesejahteraan rakyat. 3 hal ini fondasinya. Sekarang, apa sih kekuatan super pertama yang dimiliki Luwu? Jawabannya sederhana banget. Geografi. Yap, lokasi mereka itu aset terbesar mereka, dan mereka pinter banget cara memanfaatkannya. Lebih spesifik lagi, mereka itu ada di lembah Sungai Walanai yang subur banget. Coba deh bayangin, tanahnya subur, dialiri sungai yang jadi jalur kehidupan utama. Udah kebayangkan gimana strategisnya? Posisi inilah yang ngasih mereka kendali penuh atas sumber daya alam dan juga akses perdagangan yang luar biasa. Nah, ini yang seru. Gimana lokasi strategis tadi diubah jadi kekuatan nyata? Pertama, mereka jadi bisa mengontrol jalur perdagangan komoditas berharga kayak emas dari pegunungan. Kedua, mereka jadi jembatan penting antara wilayah pedalaman dan pelabuhan-pelabuhan besar. Ketiga, sungai dan pegunungan di sekelilingnya itu jadi semacam benteng alami. Dan yang paling penting, karena posisinya di tengah-tengah, mereka jadi gampang banget buat membangun aliansi kuat sama tetangga-tetangganya. Kekuatan super yang kedua, dan ini yang benar-benar bikin Luwu beda, adalah model kepemimpinan mereka. Ini bukan cuma soal punya raja yang baik hati, tapi tentang sebuah sistem yang pada masanya itu revolusioner banget. Sejarah panjang Luwu nunjukin kalau kepemimpinan mereka itu sangat adaptif. Mulai dari Datu Luwu pertama yang meletakkan dasar hukum adat, terus ada Raja Lapatawo yang memperluas pengaruh, sampai raja-raja di abad ke-17 yang cerdik banget menghadapi datangnya kekuatan kolonial Eropa. Mereka nggak kaku, mereka terus berevolusi. Dan slide ini menunjukkan perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada penguasa absolut yang main perintah aja. Di sisi lain, ada Raja Luwu. Mereka nggak memerintah di atas rakyat, tapi bersama rakyat. Keputusan-keputusan penting itu lahir dari musyawarah dengan para bangsawan dan kepala adat. Ini kan konsepnya mirip banget sama yang sekarang kita sebut servant leadership, pemimpin yang melayani. Raja terikat oleh hukum adat, jadi legitimasinya itu datang bukan dari tahta, tapi dari kemampuannya menyejahterakan rakyat. Keren banget kan untuk zaman itu? Oke, kita udah punya lokasi strategis dan kepemimpinan yang melayani. Terus, gimana caranya semua ini bisa jadi mesin yang berjalan mulus? Nah, disinilah kekuatan super ketiga Luwu berperan, sinergi. Kemampuan jenius mereka untuk memadukan perdagangan dan budaya menjadi satu kekuatan yang nggak terpisahkan. Cara kerjanya tuh kayak gini, sebuah siklus yang brilian. Langkah pertama, mereka kuasai jalur perdagangan. Emas dari pegunungan dan damar dari hutan itu bukan cuma jadi komoditas, tapi juga jadi alat diplomasi. Langkah kedua, keuntungan dari perdagangan ini dipakai untuk membangun aliansi. Ibaratnya, satu kapal penuh rempah-rempah bisa jadi tanda persahabatan yang lebih kuat daripada 1000 prajurit. Dan langkah ketiga, semua ini diikat oleh legitimasi budaya. Kekuasaan raja diperkuat bukan oleh pedang, tapi oleh hukum adat yang dihormati bersama. Ekonomi, diplomasi, budaya, 3 pilar yang saling menopang. Jadi poin utamanya tuh ini, buat kerajaan Luwu, perdagangan itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah alat. Alat untuk membangun hubungan, menegakkan stabilitas, dan memperkuat hak mereka untuk memimpin. Sebuah strategi yang sangat cerdas. Jadi apa dong yang bisa kita pelajari dari semua ini? Warisan Luwu itu bukan cuma artefak di museum, tapi sebuah cetak biru kesuksesan yang masih bisa kita baca dan pelajari sampai hari ini. Nah,
Inilah inti dari pelajaran Luwu. Kepemimpinan sejati itu tentang kolaborasi, bukan cuma main perintah. Stabilitas itu datang dari aliansi, bukan isolasi. Kekuatan jangka panjang itu akarnya dari budaya yang kuat. Dan yang terpenting, ekonomi dan politik itu nggak bisa dipisahkan. Keduanya harus jalan bareng, harus sinergi. Dan pengaruh ini nggak hilang di telan zaman loh. Semangat Luwu itu masih hidup banget dalam budaya Bugis saat ini, terutama dalam cara mereka menghargai nilai-nilai musyawarah dan diplomasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pada akhirnya, kisah kerajaan Luwu ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita. Bahwa sebuah peradaban yang dibangun di atas keseimbangan, kebijaksanaan, dan kolaborasi bisa meninggalkan warisan yang melampaui waktu. Politik, budaya, dan kepemimpinan bijak yang mereka bangun benar-benar terus menginspirasi kita semua di Nusantara hingga hari ini.